Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersandeka Putri Amelia dengan NIM 2021-11075 dari kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawabannya, bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berhimpunan, maka penulisannya harus berpisah. Contohnya, Adi plus kuasa sama dengan Adi kuasa tidak ada spasi. Yang B catur plus catur tunggal tanpa spasi. Yang C dwi warna tanpa spasi. D ekstra plus kurikuler tanpa spasi. E kontra revolusi tanpa spasi. F purnawirawan tanpa spasi. G sabta plus krida tanpa spasi. H sub plus bagian tanpa spasi. Yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawabannya, penalaran deduktif adalah proses penalaran bentuk untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Contohnya, ketika kita menjatuhkan laptop atau HP atau benda lain, kita akan berspekulasi bahwa benda tersebut akan jatuh. Penalaran induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contohnya, jika tidak berusaha, manusia tidak sukses. Jika tidak ada usaha, maka manusia akan tidak sukses. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawabannya, transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, titik, penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, mereka tidak suka kue manis. Ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Transliterasi adalah sebagai penyalin hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain, seperti huruf Arab ke Latin yang mudah dipahami. Contohnya, Arab ya'kulu, ditulis ya'kulu. Pertanyaan nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada yang salah. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 penerimaan warga belajar 1.2 pemilihan penyelenggaraan 1.3 pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1 musyawarah 1.3.2 ditunjuk. Jawabannya pembenaran penomoran. 1. Program usaha atau bab. 1.1 tahap persiapan program atau subbab. 1.1 penerimaan warga belajar atau anak subbab. 1.1.2 pemilihan penyelenggara. 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. 1.1.31 musyawarah atau anak subbab pertama. 1.1.3.2 ditunjuk. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal yang berikut ini jika masih salah penulisannya secara segera diperbaiki. Contoh yang salah. Bayu Maharani S.S. R.M. Pratama M.M. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin MPD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Jawabannya yang benar. Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Faturrahman, S.PD M.PD.
Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, M.PD. Profesor Dr. Ahmad Ulinuha, M.PD. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurang. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawabannya 1. Tanda baca elipsis adalah memiliki simbol berupa titik-titik atau tanda titik jumlah yang berjumlah 3. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus atau bagian kalimat yang dihilangkan sebuah kata dalam kalimat. Contohnya, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Yang kedua, tanda baca siku adalah tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Contohnya, persamaan dari mode pengajaran itu, kurung buka, perbedaan, lihat halaman 33 sampai 45, cukup signifikan, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Yang ketiga, tanda baca kurung adalah yang untuk digunakan mengapit angka atau huruf yang merinci atau urutan atau suatu urutan. Contohnya, pendaki amatiran tidak diperkenakan untuk mendaki sampai puncak atau Mahameru. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogis, dan hubungan kasual. Silakan jelaskan satu persatu sertai contohnya. Yang pertama, generalisasi adalah seperangkat kalimat yang berbicara tentang ide atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf generalisasi menunjukkan kesatuan pikiran atau memiliki konseksi dalam membentuk ide atau topik. Contohnya, buah mangga warna hijau dan rasanya manis, buah jambu biji warna hijau dan rasanya manis. Generalisasinya, buah mangga dan buah jambu biji warna hijau rasanya manis. Yang kedua, analogi adalah salah satu jenis persamaan yang banyak digunakan menulis untuk menggambarkan sesuatu dalam tulisan yang disusunnya. Contoh, jarak antara rumah dan kamu sangat mirip dengan jarak antara Depok dan Bandung. Yang ketiga, sebab akibat atau kasual, menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, ujian akhir nasional sudah dekat, oleh karena itu mahasiswa diharapkan mulai mempersiapkan diri sendiri sedini mungkin. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawabannya, silogisme adalah suatu pengambilan keputusan dari 2 macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang mendahulunya, dengan kata lain silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, semua tanaman membutuhkan air atau premis mayor. Akasia adalah tanaman atau premis minor. Akasia membutuhkan air atau kesimpulan. Pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawabannya, konjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat, klausa, serta antar paragraf. Pada umumnya, konjungsi antar klausa terletak di bagian tengah kalimat. Jenis-jenis konjungsi dan contohnya penerapannya. Yang pertama, konjungsi adiktif. Konjungsi adiktif yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan 2 kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contoh, dan selain itu serta. Contoh kalimatnya, Rara dan Disa sedang menelusuri tanaman untuk mencari kucing peliharaan mereka. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu berdasarkan KBBI konjungsi yang menghubungkan anak kalimat dengan induktif kalimat. Contohnya, sejak dan sedari. Contoh kalimatnya, Danu selalu tertarik pada mainan sejak ia belajar merangkak. Yang ketiga, konjungsi konsekutif. Konjungsi ini berfungsi menjelaskan akibat suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contohnya, sehingga sampai akibatnya. Contoh kalimat, saudaraku sampai di Pekalongan tadi sore. Pertanyaan yang ke-10, wacana terbagi menjadi 5, yaitu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dari perbedaan tiap wacana tersebut. Jawabannya, yang pertama, wacana
narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang bertalian. Ciri-ciri menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, dirangkai dalam urutan waktu, berusaha menjawab atau pertanyaan apa yang telah disampaikan. Contohnya, sebenarnya belajar harus di sekolah, namun pada sekarang baik orang tua maupun anak-anak telah mempunyai mindset bahwa belajar ya dari sekolah. Belajar tidak membuktikan kemampuan seseorang akan lebih meningkat. Diambil dari hasil sebuah penelitian, seorang akan belajar sesuai dengan visi dan misi yang ia ciptakan dan mengatur apa yang mereka ingin capai. Dengan ini banyak sekali pembelajarannya yang mereka dapat, seperti bagaimana mengatur waktu, memasang target, dan memecahkan masalah sendiri. Yang kedua, wacana deskripsi adalah digunakan untuk menggambarkan atau memberikan suatu hal. Teks ini berisi rangkaian paragraf yang membahas objek atau suatu tempat, sehingga pembaca bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Ciri-cirinya, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks, melibatkan panca indera untuk membuat membaca paham. Kalimatnya terfokus pada salah satu penjelasannya. Contohnya, Monumen Jogja Kembali, salah satu museum sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta adalah Museum Jogja Kembali. Jika dilihat dari luar, museum ini berbentuk kerucut. Museum Jogja Kembali terdiri dari 3 lantai lengkap dengan ruangan perpustakaan dan ruangan serbaguna. Ketika Anda memasuki museum ini, maka Anda akan menemukan pada ranah pintu tulisan sejumlah 422 nama pahlawan yang gugur di daerah Werkreis. Di lantai pertama, terdapat 4 museum yang menyimpan benda bersejarah, misalnya senjata, telepon, mesin ketik, dan lain-lain. Yang ketiga, wacana eksposisi adalah kalimat yang bertujuan memberikan penjelasan pada pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu memakai bahasa baku, berisi informasi akurat untuk pengetahuan disertai data yang akurat. Ciri-cirinya, memakai bahasa baku, penyampaian teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan. Tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulisan ke dalam kalimat. Contohnya, ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak atsiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunaannya yaitu cara minum air perasan jeruk nipis yang dapat dicampur dengan madu, kecap, atau gula sehingga rasanya asamnya berkurang. Yang keempat, wacana argumentasi adalah biasa digunakan dalam debat dan juga pada suatu karya. Dalam debat, paragraf argumentasi dibutuhkan untuk dapat menguatkan pendapat dan mengiringkan lawan agar merasa ragu terhadap pendapatnya sendiri. Ciri-cirinya, berisikan ide maupun pandangan penulisan terdapat suatu permasalahan, disertai alasan serta bukti yang logis, disertai data yang faktual, berisikan analisis data yang masuk akal dan bersifat persuasif. Contohnya, kesehatan. Rokok mengandung banyak sekali zat yang berbahaya dan sebenarnya sangat mematikan. Meski memang memberikan efek yang nikmat, ada banyak zat racun yang ada di rokok. Satu di antaranya zat akseton, yang biasa dipakai dalam pembersih kuku. Rokok memiliki zat adiktif, sehingga orang yang mengonsumsinya akan ketagihan dan tidak bisa berhenti. Kandungan racun yang masuk terus-menerus ke tubuh bisa merusak tubuh secara perlahan dan menyebabkan kematian. Yang kelima, wacana persuasi adalah sebuah kata yang memiliki makna mengajak, membujuk, atau menyuruh. Teks persuasi berarti teks yang berisi tentang ajakan perintah pada seseorang untuk melakukan hal yang dituliskan pada teks. Agar dapat mengajak atau menyuruh, tentunya diperlukan kalimat atau kata yang dapat mempengaruhi pembaca. Ciri-cirinya, berisi data dan fakta, meyakinkan membaca, berisi kata-kata ajakan, menghindari konflik atau masalah. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia. Sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan, nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tanggung
tanggang rasa dan nilainya kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Cukup sekian penjelasan jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.